Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota kelompok Mayang Nandita, Ramdhani, Sunengsi, dan Tio Arif Rubeni. Perkenalkan, nama saya Sunengsi, saya menjadi pemateri utama. Jadi di sini kami akan mempresentasikan proyek pemrograman game yang kami beri judul dengan nama Catur Jawa. Nah, sebenarnya Catur Jawa ini sudah ada sejak dulu. Tentu saja ini adalah permainan tradisional yang ada di daerah Jawa atau tanah Jawa. Saat itu permainan ini hanya menggunakan media yang sangat sederhana seperti batu untuk bidaknya, kemudian tanah atau lantai sebagai papannya. Bahkan ada yang lebih sederhana menggunakan daun sebagai bidaknya dan tanah sebagai papannya, dan ada juga yang menggunakan kertas sebagai papan dan bidaknya. Jadi permainan ini sangat populer waktu itu, sampai semua kalangan tua muda, laki-laki perempuan bisa memainkannya. Selain permainan ini bisa dimainkan dengan menggunakan media yang sangat sederhana, kapanpun dan dimanapun, permainan ini pula sangat mudah untuk dimainkan. Jadi semua orang dapat memainkan permainan ini. Nah, terus dari permainan Catur Jawa ini, pemainan Catur Jawa menggunakan papan dengan ukuran 3x3 grid dan dapat dimainkan oleh 2 orang pemain. Setiap pemain diberikan bidak sebanyak 3 buah yang seluruh bidaknya disusun secara horizontal pada awal dimulainya permainan. Nah, permainan hanya dapat menjalankan bidak sebanyak 1 kali setiap kesempatan. Pemain tidak dapat menjalankan bidak ke titik yang sudah ada bidak atau sudah terdapat bidak. Kemudian, kondisi kemenangan dapat diraih ketika salah satu dari 2 orang pemain menyusun lebih dahulu bidaknya secara horizontal, vertikal, ataupun diagonal. Kondisi kemenangan secara horizontal dapat dicapai selama susunan secara horizontal berbeda dengan posisi horizontal awal main. Jadi pemainan awal dan akhir itu berbeda jika ingin posisi horizontal. Nah, game overview. Pada game Catur Jawa ini, platform yang digunakan atau yang mendukung hanya untuk batas ini hanya Windows. Kemudian target pemain semua kalangan, jadi tua muda, laki-laki perempuan, anak-anak, orang tua, dewasa, bisa memainkan permainan ini. Kemudian genre game ini yaitu strategi, di mana pemain menyusun bidak dengan cepat dan tepat secara horizontal, vertikal, ataupun diagonal. Game flow dari game Catur Jawa ini dimulai dari start, kemudian pilih menu. Dalam pilih menu ada kredit dan aturan permainan. Kemudian mulai akan play game. Setelah play game, pemain akan dalam kondisi kalah atau menang. Jika kalah langsung end, sama pula seperti kalah, menang pun langsung end. Gameplay dan mekanik. Kondisi menang. Pemenang ditentukan ketika salah satu pemain sudah menyusun lebih dulu bidaknya secara horizontal, vertikal, ataupun diagonal. Kemudian ada kondisi kalah, ketika pemain tidak bisa menyusun lebih dulu bidaknya secara horizontal, vertikal, atau diagonal. Gerakan bergeser maju 1 langkah secara vertikal, horizontal, ataupun diagonal. Kemudian ada bergeser mundur 1 langkah ketika atau secara vertikal, horizontal, ataupun diagonal. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Mayang Nanita dari kelompok 1 kelas TI 2017B. Di sini saya akan menjelaskan tentang game objek dan storyboard dari game catur Jawa yang telah kami buat. Yang pertama ada game objek. Di sini ada bijak pemain dan NPC. Ada bijak berwarna merah dan juga bijak berwarna hijau. Gerakan yang dapat dilakukan yaitu maju dan mundur secara vertikal, horizontal, atau diagonal. Selanjutnya ada storyboard. Yang pertama yaitu memilih menu. Lokasinya yaitu sebelum pertandingan dimulai. Jadi halaman ini akan tampil pertama kali ketika catur Jawa dijalankan. Di sini ada beberapa menu seperti menu mulai, menu aturan permainan, menu kredit, dan juga menu keluar. Pemain dapat memilih salah satu menu. Untuk memulai permainan, pemain dapat memilih menu mulai. Kemudian ada juga menu aturan permainan sebagai petunjuk permainan. Ada juga menu kredit yang berisi nama anggota kelompok. Kemudian menu keluar untuk keluar dari permainan. Selanjutnya ada scan kedua yaitu memulai permainan. Lokasinya itu setelah pemain memilih menu mulai. Ini merupakan gambar dari playing game-nya. Pemain memiliki 3 bijak. Masing-masing posisi berada di ujung papan catur Jawa, di mana setiap pemain hanya bisa menjalankan satu langkah setiap bijaknya. Itu artinya, bijak tidak bisa diloncat atau ditumpuk, harus berjalan ke slot yang kosong. Dan juga, setiap bijak pemain tidak bisa melakukan gerakan mundur ketika bijak pemain belum mencapai posisi awal bijak musuhnya. Kemudian scan 3, ada scan pemenang. Lokasinya yaitu ketika permainan selesai. Pemain selesai bertanding dan pemenang ditentukan ketika salah satu pemain sudah menyusun terlebih dulu bijaknya secara horizontal, vertikal, ataupun diagonal. Pemenang akan mendapat pemberitahuan seperti gambar di samping. Nah, ini contoh tampilannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Ramdhani dari kelompok 1 pemrograman game akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Nah, di sini saya akan membahas tentang game engine dari Unity. Unity 3D pertama kali dirilis pada saat acara Apple's Worldwide Developers Conference di tahun 2005. Unity awalnya hanya dapat digunakan di Mac platform yaitu OS dan produk Apple. Namun sekarang Unity 3D menjadi software multi-platform yang dapat dijalankan pada Windows OS dan Linux OS. Pada dasarnya, Unity 3D merupakan game engine berbasis 3D. Tetapi Unity juga bisa dalam bentuk game 2 dimensi. Untuk project yang kelompok kami buat, untuk interface-nya, halaman menu awalnya seperti ini. Terdapat mulai, aturan permainan, kredit, dan keluar. Kemudian untuk play game-nya seperti ini dari project game yang telah kelompok kami buat. Dan kemudian untuk win game-nya, selamat, player Anda telah memenangkan pertandingan dan kemudian selesai. Nah, baik, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Tio Arif Rubeni dari kelompok 1 pemrograman game akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Nah, di sini saya akan membahas tentang demo gamenya seperti apa. Nah, langsung aja ya. Karena kebetulan aplikasi yang kami buat ini hanya untuk sementara ini ya, untuk desktop masih. Karena untuk Android codingannya itu beda lagi.
referensi yang saya dapat sih sekarang masih dari referensi yang saya dapat itu masih tentang codingannya tuh nggak jauh dari desktop. Dia menggunakan Linux button, jadi kita harus menggunakan desktop juga. Nah, ini langsung aja kita permainannya. Permainannya itu bahasa Jawa. Tampilan awal yang keluarnya kan seperti ini. Ada nama gamenya, terus ada beberapa menu. Ada aturan permainan, kredit, dan keluar. Kita mulai pasti. Nah, di aturan permainan di sini gimana cara game ini bermain, terus gimana cara menangkan pertandingannya, dan di sini saya juga memberitahu ada book gamenya juga, masih ada book gamenya. Poin 3 belum maksimal, nanti kita lihat saja langsung ya. Kembali kita ke kredit. Nah, kredit di sini developer gamenya itu dari kami, kelompok kami sendiri, kelompok 1. Langsung aja kita ke pertandingannya. Nah, ini kan dimainkan secara multiplayer ya, berarti game ini akan dijalankan secara bergantian gitu ya. Yang pertama dimulai dari yang red, kemudian yang kedua dari yang green, yang hijau. Soalnya kita mulai ya. Sederhana. Nah, ini ada pemberitahuannya. Sekarang giliran pemain hijau yang jalan. Cuman masalahnya di sini saya belum ngatur di bagian kameranya. Seharusnya waktu pemain hijau yang jalan, kamera ke arah pemain hijau seharusnya. Langsung aja ya kita praktekkan. Ini jadi saya main dua player ini, langsung saya mainkan sekaligus. Kita coba ke sini. Pemain red, kemudian menang. Jadi ketika dia diagonal, vertikal ataupun horizontal, dia akan menangkan pertandingan tersebut. Nah, hanya seperti itu, sederhana gamenya, selesai. Nah, kembali lagi ke kata Jawa. Nah, itu sedikit dari demo gamenya sendiri. Nah, untuk bugnya sendiri di sini ada beberapa bug sebenarnya. Hanya satu sih bugnya menurut saya sih yang belum benar-benar fix. Untuk langkah jalannya kalian bisa lihat sendiri ya di sini ya, udah benar gitu. Jadi player merah itu hanya bisa jalan di sini. Misalkan ini saya pindahkan yang hijau, merah deh. Saya maju. Nah, yang hijau itu hanya bisa ke sini, dia nggak bisa ke sebelah yang merah, ke sebelah sini. Dia hanya bisa jalan satu langkah ke depan aja. Itu udah saya fix. Kemudian juga yang sudah, jadi ketika player belum mencapai garis musuh itu si player atau enemy nih ya, dia nggak bisa mundur. Contoh ini kan udah maju nih, dia belum nyampe garis enemy yang di ini yang spawn enemy, jadi dia nggak bakal bisa mundur, dia bakal bisa nyamping dan maju saja. Nah, itu masih sesuai dengan clue yang kami inginkan. Jadi ini juga hanya bisa maju. Kalau belum nyampe garis player atau enemy, dia nggak akan bisa mundur. Ini ya, baru pikiran garis merah ya. Seksi. Pemain hijau seksiin. Nah, ketika player sudah mencapai garis enemy, maka player bisa melakukan jalan mundur. Nah, ini udah ketebak mereka bisa jalan. Yang hijau nih, hanya tengah doang bisa jalan. Dia hanya bisa. Nah, ini pemain merah bisa melakukan mundur kalau udah melalui garis enemy. Sama sebaliknya, garis enemy pun ketika dia sudah mencapai garis player, dia akan bisa melakukan mundur. Nah, geser sini dan bisa maju dan mundur. Sudah benar kalau untuk masalah penggerakan. Nah, buktinya ada di kemenangan aja sih.
kemenangan sendiri. Nah seperti ini contohnya nih ya, saya lakukan sini, nah dia nggak menang. Seharusnya kan udah digunakan menang nih, dia nggak menang karena saya belum menemukan nih caranya bagaimana game ini bisa menang ketika dia player itu memiliki posisi di tempat diagonal, horizontal atau vertikal. Nah ini saya belum menemukan ini. Kemenangannya itu ditentukan oleh player yang di sebelah kiri ini. Jadi ketika dia menggerakkan posisinya, dia akan otomatis menang. Contohnya saya gerakan menang. Nah itu buktinya masih di sana. Jadi ketika player yang seperti ini bergerak, dia menang. Karena saya belum menemukan sih kenapa gitu ini bisa karena memenangkan game itu saya masih belum menemukannya. Karena setiap poin ini pemanggilannya pun dia menggunakan area 2 dimensi. Kesulitan saya di situ pemanggilan. Jadi itu aja, masih belum benar-benar selesai sih, tinggal menangnya aja, kita tinggal mencari kemenangannya bagaimana. Itu maksudnya dari poin ketiga game. Cukup sekian video dari kami, mohon maaf ya, emang dari aplikasi kami ini masih banyak kekurangan, jadi mohon dimaafkan. Sekian video dari saya dan teman-teman saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.